Kalau saya jadi penyuluh, berarti saya harus bisa berjiwa, punya soul, punya rasa itu ya, memberikan informasi dan memberikan apapun, berbagi tentang penyuluhan, tentang informasi pertanian tentunya, sehingga akan mengisi panggung penyuluhan pertanian Kebumen, atau dia akan berbuat mereplikasi panggung penyuluhan pertanian, dan itu akan tumbuh yang banyak seperti panggung penyuluhan. Itu luar biasa, Mas Nur. Jadi ibadahnya Mas Nur itu ketika ditularkan oleh teman-teman yang lain, itu ibadahnya akan buat juga teman-teman panggung penyuluhan pertanian, karena merasa bahwa panggung penyuluhan pertanian menjadi contoh yang baik. Itu lebih baik melangkah sedikit-sedikit ketimbang Anda mau melangkah jauh tapi lama nggak nyampe-nyampe. Lebih baik sedikit-sedikit Anda harus melangkah terus, maju, sehingga kita dapat mencapai apa yang kita capaikan. Selamat mencoba dan terus bergerak, terus beraktivitas untuk yang positif. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, saya seneng banget nih ada guru master saya nih. Selamat siang Pak Dani. Kita ketemu di sini ya. Iya, saya seneng banget. Asli saya seneng banget hari ini ketemu Pak Dani. Pak Dani ini adalah inspiratornya panggung penyuluhan, sahabat tani. Kami lahir itu gara-gara beliau nih. Wah. Tersangkanya. Makasih Pak Dani, saya udah bisa ketemu hari ini nih. Ini lagi di mana, lagi ngapain Pak Dani, bisa diceritain Pak Dani? Mas Nur Hadi nih, saya juga seneng banget bisa ketemu Mas Nur Hadi di sini. Kita lagi di Ungaran ya. Ungaran, Jawa Tengah. Kebetulan saya ada tugas ke sini. Dan itulah kalau seorang berjiwa penyuluh, berjiwa bagaimana kita ingin menyebarkan informasi yang baik. Mas Nur Hadi jauh-jauh dari Kebumen, dia datang ke sini, dan saya luar biasa bangga buat dia, buat teman-teman panggung penyuluhan yang menugaskan Mas Nur Hadi ke sini, dan hanya kita ingin memberikan informasi yang untuk teman-teman semua tentunya ya. Ini harus berbagi nih Pak Dani hari ini. Tapi masih jauhan Pak Dani, sahabat Dani. Pak Dani dari Bogor ke Ungaran. Kalau saya kan Kebumen ke Ungaran cuma 3 jam nyampe. Gak, aku mikirnya gini Mas Nur. Wah, saya ke Semarang, Ungaran. Kebumen, Jawa Tengah, deket lah gitu. Sama-sama Jawa Tengah. Deket Pak Dani. Begitu Pak Nur bilang, Mas Dani kita ketemu, ayo. Saya pikir deket gitu. Ternyata 3 jam Mas Nur ya? 3 jam. Wah, luar biasa. Masih deket lah. Masih deket. Daripada masih Bogor. Lama ke Bogor daripada ke sini. Bogor Kapan juga lagi coba saya ketemu Pak Dani? Ini beliau sibuk sekali sekarang, sahabat Dani. Beliau sekarang udah jadi apa ya, pejabat ya Pak Dani? Enggak. Beliau penyuluh. Kadang tuh lihat TikToknya ada statusnya, biasanya di mana? Di Manado, di Solo, di macam-macam itu keliling Indonesia sekarang ya Pak Dani ya? Ya, ini bagian tugas dari saya juga sebagai penyuluh pertanian. Juga saya kebetulan masih penyuluh Pak Dani? Masih lah, masih dong. Masih di jalur penyuluh ya? Masih. Alhamdulillah kita masih. Kayak gini teman-teman, Mas Nur, saya kebetulan jadi singgung tadi Sulawesi Utara, Manado, keliling. Jadi kebetulan ketika penyuluh pertanian ditugasi tambahan yang lain oleh pemerintah, itu jangan nolak, kita harus siap. Saya ditugasi oleh kepala pusat saya untuk mendampingi beliau karena menjadi tanggung jawab program PAT di Sulawesi Utara. Bayangkan, jadi orang Bogor tapi penanggung jawabnya ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Jadi bagaimana program PAT, pertambahan areal tanam itu, dan pompanisasi dan padi gogo itu harus berkembang di sana, dan harus ada luasan yang ada di Sulawesi Utara, bayangkan. Satu provinsi. Dan kebetulan saya dengan Pak Kapus itu penanggung jawabnya langsung itu ada di Kota Tomohon. Bayangkan, penanggung jawab provinsi tapi punya tanggung jawab juga salah satu kota. Yaitu Kota Tomohon. Memang kalau orang pusat itu efeknya lebih dahsyat ya daripada kayak saya cuma di kecamatan 1-2 desa itu juga kadang kita merasa capek atau gimana. Pak Dani ini loh nggak punya capek, beliau itu kayaknya rasa capeknya udah dilepas. Itu tiap hari keliling dunia. Makanya intinya bahwa seorang penyuluh pertanian ketika mendapat tugas tambahan lain harus siap ya Pak Dani. Harus siap. Malah justru itu sebagai kekuatan kita Mas Nur. Kalau seorang penyuluh pertanian, terutama saya yang penyuluh pertanian pusat, yang notabene saya harus kenal dengan teman-teman penyuluh di semua daerah. Dan itu alhamdulillah Mas Nur, ketika saya ditugasi di Tomohon, saya telepon teman saya yang ada seorang penyuluh juga, seorang penyuluh teman di Sulawesi Utara tentunya.
Kang Dani, telepon aja ini. Akhirnya saya dapat network yang banyak, kemudian saya lancar menjalankan itu. Dan alhamdulillah, Kota Tomohon yang tadinya target 200 hektar PAT yang padi gogo, tadinya 0. Sekarang tadinya 0, merah terus. Sekarang udah hijau, Pak. Udah 70%, Pak. Itu teman-teman penyuluh yang bergerak di lapangan. Tentunya dinas, kemudian teman-teman penyuluh di lapangan. Nggak ada yang lain, Pak. Penyuluh pertanian itu. Pemohon siapa bisa disebut barangkali nonton Pak Dani. Ya, ada di sana ada Pak Tumewu di sana, kemudian ada Rudi, kemudian ada BPSB-nya ada Mbak Sherly Rompis. BPSB juga kami karena ada benih yang kami bagikan. Itu benih untuk benih dan sumber. Dan mereka siap untuk mensukseskan itu semua. Udah nanam mereka di daerah Tomohon Timur atau Utara udah nanam di sana. Padi gogo. Luar biasa, di penyuluh pertanian bergerak di sana. Kalau nggak ada mereka, penyuluh pertanian luar biasa. Yang langsung berhadapan dengan petani sih ya Pak Dani. Ya. Oke, ini Pak Dani ini lama banget kita nggak ngobrol. Saya kalau ngobrol ke sana-sana kayaknya nggak habis 2 hari 2 malam ini saya sama Pak Dani. Saya pengen tunjuk poin aja Pak Dani. Ini kayak gini nih. Ini kan yang ngajarin Pak Dani dulu ya. Kita podcast, kita juga inspirasinya dari Pak Dani. Kemudian hari ini Pak Dani tuh selaku guru besar kami di panggung penyuluhan itu masa depan berbagi ilmu penyuluhan lewat media-media seperti ini hari ini seperti apa kondisinya Pak Dani? Mas Nur, saya sering katakan bahwa paradigma penyuluhan pertanian itu sekarang udah berubah. Jadi paradigma baru sekarang bahwa penyuluh pertanian itu tidak hanya sasarannya hanya di lokasi itu saja. Maksudnya Mas Nur kan punya tanggung jawab berapa kelompok? Desa. 3 desa. Itu sasaran utama Mas Nur. Karena itu harus dilaporkan, kemudian bagaimana peningkatan pengetahuannya, keterampilan dan sikapnya harus berubah dan dia menjadi petani yang pendapatannya bertambah dan sejahtera. Tentunya itu kan ya. Betul. Itu tetap dilakukan, tetapi Mas Nur juga jangan lupa, Mas Nur tuh punya sasaran yang lebih luas lagi di seluruh Indonesia yang membutuhkan informasi Mas Nur. Jadi, kalau paradigma baru itu melekat di seorang penyuluh pertanian sekarang, luasannya begitu luas Indonesia ini. Tidak hanya Kebumen loh. Mas Nur tuh berpijak di Indonesia Mas Nur ini atau penyuluh-penyuluh yang lainnya. Tidak hanya di situ, tetapi Mas Nur lihat Indonesia itu luas banget. Begitu sasaran kita sekarang luas, berarti harus ada channel atau harus ada alat, harus ada sesuatu yang digunakan untuk menjangkau itu. Apa? Ya ini kayak gini Mas Nur. Mas Nur ngerekam, kemudian Mas Nur buat mungkin visualnya atau audionya di salah satu platform dan dibaca orang dan didengar orang. Benar nggak? Iya. Orang yang membutuhkan. Itu sudah. Begitu penyuluhan pertanian sekarang. Tapi gini nggak Pak Dani? Ini kita kan WKPP yang wajib itu desa, berapa desa satu penyuluh gitu. Itu buat kayak gitu melanggar aturan kan Pak Dani? Ngapain kamu menyuluh-nyuluh ke sana-sana? Kak, gini kan, menyuluh namanya suluh ya. Iya. Penyuluh berasal dari kata suluh yang menerangi, yang memberikan informasi. Iya kan? Iya. Sekarang udah zamannya teknologi informasi komunikasi Mas Nur. Berarti nggak melanggar aturan. Ada pertanyaan sebetulnya gini. Berarti penyuluh pertanian nanti akan kalah dong sama bukan yang penyuluh. Loh, nggak gitu saya bilang. Tetap sebagai penyuluh pertanian, entah siapapun yang menyampaikan informasi pertanian silakan saja. Tetapi kalau kita melekat sebagai penyuluh pertanian, ada kewajiban untuk to inform, memberikan informasi, ada untuk kewajiban untuk berbicara di depan orang, ya nggak? Ada berkewajiban untuk berbagi. Itu semua sifatnya penyuluh pertanian dan karakter penyuluh pertanian harus seperti itu. Lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Apalagi sekarang. Eranya sekarang kayak gini. Kalau kita nggak hadir di sini, siapa lagi yang hadir? Ketinggalan Mas Nur. Mas Nur kenal sama saya kan gara-gara kayak gini kan. Betul. Nah, buktinya. Coba kalau Mas Nur hanya di situ aja. Terus saya di Jakarta aja, nggak akan kenal Mas Nur. Iya, nggak sampai sini saya. Mas Nur percaya, petani saya ada di Sulawesi Barat. Iya. Pahamkan namanya. Petani saya ada di Merauke, namanya Robi. Petani saya ada di Kolaka Timur, Hamka juga namanya, petani sorghum.
petani saya ada di Bogor, petani saya ada di Kabupaten Bogor. Padahal itu bukan wilayahnya Pak Dani. Padahal bukan wilayah saya. Tapi mereka mengambil fungsi penyuluhannya Pak Dani ya, mengambil ilmu penyuluhannya Pak Dani, kemudian menerapkan di sana. Bayangkan. Itu Pak Dani malah bantu penyuluhnya yang aslinya di sana ya jadinya ya. Itulah saya makanya teman-teman, ayo kita berbagi itu tidak hanya, tapi tetap kewajiban Mas Nur 8 sampai 16 kelompok itu wajib. Orang penyuluh pusat yang tidak punya WKPP sebetulnya. Saya kan penyuluh pusat yang harus bisa memberikan informasi ke seluruh Indonesia. Itu pun berlaku di tempat Mas Nur. Artinya ketika kami memberikan penyuluhan di dunia maya itu bukan sesuatu yang secara aturan kepenyuluhan itu sesuatu yang dilarang lah ya. Paradigma baru seperti itu. Paradigma harus penyuluh itu harus bersahabat dengan media sosial. Oke. Nah kalau ini Pak Dani kan masih mungkin di luar sana masih belum terbiasa nih kayak gini nih, bikin media penyuluhan, bikin medsos yang terkait penyuluhan, memberikan penyuluhan di depan kamera dan share kayak gitu. Ini untuk teman-teman yang belum memulai ini, saran Pak Dani ini gimana? Ya, oleh karena itu teman-teman penyuluh, ketika Anda sudah melamar menjadi penyuluh waktu menjadi penyuluh kan ada tuh permohonan. Ketika jadi ujian P3K juga, PNS juga, milih apa? Calon penyuluh, ya kan? Ya kan? Ada kan itu. Nah, itu harus sudah benar. Kalau saya jadi penyuluh, berarti saya harus bisa berjiwa, punya soul, punya rasa itu ya, memberikan informasi dan memberikan apapun, berbagi tentang penyuluhan, tentang informasi pertanian tentunya. Tentunya penyuluhan pertanian ya tentang pertanian, tentang ilmu pertanian, tentang teknologi pertanian, apapun namanya. Itu harus sudah melekat. Nah, ketika Anda di sana, Anda harus tetap belajar kepada penyuluh-penyuluh yang sudah senior, kemudian Anda juga belajar di lingkungan itu, bagaimana cara mentransfer knowledge-nya dengan mudah supaya bisa diterima oleh petani. Kenapa? Karena saya ini adalah banyak cara. Itu penyuluh yang muda itu, yang baru itu harus belajar juga. Melihat, kalau seniornya bilang begini, ikuti. Bahwa Anda itu berarti lagi belajar sama penyuluh. Jangan merasa nyuruh-nyuruh terus, enggak. Padahal dia itu lagi memberikan pelajaran kepada Anda. Itu untuk penyuluh-penyuluh yang baru nih ya. Tentunya penyuluh senior itu udah lebih tahu dong lokasi wilayahnya. Lokasinya ya. Jadi begitu penyuluh yang baru ya ikuti, ikut sama kakak seniornya atau penyuluh seniornya dan apa yang dilakukan. Apabila ada ide-ide yang bagus, ide-ide yang baru, jangan takut untuk menyampaikan. Pak, boleh nggak saya menyuluh dengan cara ini? Goalnya sama Pak. Dia bisa meningkat pengetahuannya, keterampilannya meningkat. Tapi saya dengan cara yang ini misalnya, dengan cara seperti membuat podcast kayak, membuat video, buat ini, itu malah lebih bagus. Dan kakak seniornya atau penyuluh seniornya harus berterima kasih, harus bisa, jangan merasa dilewati atau merasa jangan, malah harus belajar bareng. Kalau saya begitu, karena saya nggak pernah malu untuk bertanya kepada yang lebih muda, yang ternyata dia lebih bisa dari saya akan bertanya. Itu kuncinya, sehingga kita juga bisa maju bareng, meningkat juga bareng, dan tentunya kita juga berhasil dengan bersama. Karena kita dengan berjalan sendiri itu belum tentu apa yang kita miliki itu cukup untuk bekal melakukan sesuatu ya. Betul. Kadang kayak gini saya kalau nggak ketemu Pak Dani nggak mungkin ada panggung penyuluhan kayaknya Pak Dani. Jadi benar-benar kita harus terus belajar ya. Iya. Terus belajar, menuntut ilmu itu memang benar-benar dari ayunan sampai liang lahat. Jadi nggak memandang usia, nggak memandang siapapun dia, harus menuntut ilmu. Betul. Tanpa menuntut ilmu biasanya kita ya gitu-gitu aja. Ya. Nggak berkembang gitu Pak Dani ya. Dan ini salah satu saya kenapa saya kesini nih, ketemu Pak Dani, pengen saya korek lagi nih ilmunya nih. Ilmu kanuraga nih, ilmu apa lagi nih Pak Dani yang harusnya saya pelajari nih apa nih Pak Dani? Ya, gini. Jurus keberapa lagi nih yang harus kami lakukan? Sekarang di media itu Mas Nur kan udah punya dengan teman-teman tim ini panggung penyuluhan pertanian Kebumen. Tadi saya ngobrol sedikit sebelum kita di tapping sama Mas Nur ini, ngobrol dia, Pak Dani saya tuh ingin membuat panggung penyuluhan itu ada sesuatu yang lain lagi. Kalau sekarang udah seperti ini itu berjalan, tapi saya ingin punya sesuatu yang lain, tapi tetap panggung penyuluhan itu akan tidak bosan dilihat orang. Itu kan kuncinya kan. Betul. Akan ada satu yang bagus Mas Nur, misalnya
Mas Nur membuat tadi ada ide untuk membuat lomba, sehingga nanti ada beberapa penyuluh-penyuluh pertanian mungkin yang punya bakat yang ini, sehingga akan mengisi panggung penyuluhan pertanian Kebumen, atau dia akan berbuat mereplikasi panggung penyuluhan pertanian, dan itu akan tumbuh yang banyak seperti panggung penyuluhan. Itu luar biasa, Mas Nur. Jadi ibadahnya Mas Nur itu ketika ditularkan oleh teman-teman yang lain, itu ibadahnya akan buat juga teman-teman panggung penyuluhan pertanian, karena merasa bahwa panggung penyuluhan pertanian menjadi contoh yang baik, menjadi contoh yang luar biasa untuk teman-teman penyuluh pertanian lainnya. Nah, itu harus diwujudkan tuh Mas Nur. Panggung penyuluh pertanian itu ada ide apa lagi yang nanti tidak bosan penontonnya, mungkin tidak bosan mungkin penggemarnya atau subscribernya atau orang yang mengambil. Di samping Mas Nur juga terus membuat konten-konten yang bermanfaat bagi pendengar atau penonton atau petani yang melihat memanfaatkan panggung penyuluhan pertanian. Itu ide-ide baru harus dimunculkan. Artinya harus nggak boleh diem ya? Nggak boleh diem. Boleh puas dengan satu capaian ya. Betul. Harus kita improvisasi, kita cari sesuatu yang untuk pengembangan kita gitu padanya. Iya, mungkin ada segmen lagi tersendiri dari panggung penyuluhan pertanian. Misalnya, tadi Mas Nur bilang kan, saya mau menjaring anak-anak muda Mas Yani. Kalau mesti kontennya itu ada satu segmen. Kalau misalnya hari Jumat ini, tapi itu kerja keras memang. Kalau setiap hari Jumat minggu pertama Jumat misalnya tentang materi-materi pertanian yang biasa. Yang biasa. Kemudian minggu kedua mungkin ada materi lain khusus anak muda. Yang segmennya nanti akan berbeda tuh. Contohnya mungkin Mas Nur menggali petani-petani milenial yang ada di Kebumen, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Barat, itu bisa topik tersendiri. Atau minggu keduanya, minggu ketiganya Mas Nur khusus membahas tentang kelapa genjah entok. Khusus kelapa genjah entok ini. Itu Kebumen. Dari segi rasanya, mungkin niraknya seperti apa, ketebalan dagingnya seperti apa, bagaimana budidayanya, kemana pasarnya, kemana harus di mana aja. Itu luar biasa. Jadi satu materi itu aja terus. Yang di samping panggung penyuluhan tetap jalan yang ini. Yang reguler tetap jalan. Cuman kita ada pengembangan bikin segmen atau bikin cari talent-talent baru atau kalau ini Pak Dhani apa media lain selain mungkin YouTube kan memang kita udah jalan di YouTube. Perlu nggak kita jelajahi itu kayak sekarang kan yang lagi ngetren ada TikTok ya. Ramai banget tuh yang Gen Z itu pada TikTok kan ngapa-ngapain. Itu kira-kira bagi penyuluh bukan bagi kami saja seluruh Indonesia perlu nggak terjun di situ Pak Dhani? Mas Nur mungkin bisa ngelihat TikTok saya ya. Iya, saya duluan siapa bikin TikTok saya kan? Saya dulu saya bilang teman-teman penyuluh sekarang coba pelajari TikTok saya bilang. TikTok itu bukan berarti cuma joget-joget doang. Saya bilang kan, pakailah platform TikTok itu sebagai media alternatif untuk menyuluh juga, untuk memberikan video-video singkat yang luar biasa. Jadi kita terinspirasi kadang-kadang oleh video lain di TikTok yang mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah agama, teknik dan lain. Itu cepat, tapi kita sampai terbawa oleh 1 menitan video yang mereka buat. Kenapa materi itu nggak kita balik lagi menjadi materi pertanian, di TikTok 1 menitan? Wah, luar biasa itu, luar biasa Pak. Makanya saya udah lakukan itu. Cuman sekarang saya masih random, belum ada segmen khusus yang betul-betul misalnya. Dulu sempat saya akan membahas tentang public speaking di TikTok ya. Itu sempat berjalan beberapa album ya sampai selesai. Jadi teman-teman juga bisa manfaatkan platform TikTok. Luar biasa Mas Nur sekarang. Jadi Mas Nur saya lihat juga udah buat TikTok. Ternyata itu bisa menjadi, dan bahkan subscriber saya atau viewer saya di TikTok itu kebanyakan teman-teman penyuluh Pak. Saya penyuluh semua ini. Dan mereka akhirnya juga membuat itu, dan ya masih ada sih yang masih menyebarkan informasi tentang yang lainnya. Tapi nggak masalah. Yang penting mau aja. Siapa tahu nanti dia akan menjadikan platform TikTok itu menjadi media untuk menyuluh. Bisa saja digarap seperti YouTube ini. Bisa digarap. Jadi bisa potongan-potongan atau bisa juga 1 menitan. Menjadi media penyuluhan. Dan kita harus ada di situ juga ya Pak Dhani. Penyuluh harus ada di mana-mana. Harus ada di situ.
Nggak bisa misalnya kalah dengan sektor-sektor lain yang memanfaatkan platform-platform itu. Kita harus manfaatkan itu. Ini dokter-dokter udah banyak loh. Udah sekarang, udah. Live, dia kadang-kadang live loh. Gitu ya, tentang pengobatan iya. apa segala macam. Saya penyuluhan tapi belum ada badan ini ya. Makanya kita menjelaskan tentang ini gitu. Live misalnya live ya kita 1 jam 2 jam live ngebahas aja tentang pertanian. Luar biasa itu. Kita atur jadwalnya, kita susun jadwalnya, terus kita live di TikTok. Wah, luar biasa. Saya sempat ngikutin live tentang membahas sosiologi ya. Saya ngikutin di situ, ada waktu itu pas ada Budiman Sujatmiko, saya nongkrong di situ di live itu. Ternyata banyak dia membahas tentang sosiologi, politik dan lain-lain. Dan terjadi diskusi di situ. Terjadi diskusi di situ. Dan kita kan bisa interaktif di situ. Dan itu nggak kalah efektif dengan penyuluhan di offline gini. Dan bahkan bisa interaktif lagi. Bisa interaktif betul. Luar biasa itu. Wah, ini ternyata tambah terbuka nih wawasan saya, sahabat tani. Ternyata kita nggak boleh diem, kita nggak boleh puas dengan capaian kita. Apalagi capaian kita kan belum apa-apa sebenarnya gitu. Yeah. Jadi orang yang beruntung kan harus selalu lebih baik hari besok, hari ini lebih baik daripada kemarin. Betul. Jangan sampai tetap ya badannya ya. Betul. Apapun yang ada di depan mata kita harus kita coba selama itu baik. Iya. Media sosial, media apapun kita pakai semua tuh untuk penyuluhan gitu. Siap. Saya setuju itu, Mas Nur. Saya setuju banget dan itu yang sebetulnya saya lakukan. Supaya pelan-pelan dan mungkin doakan saja saya sehat terus, teman-teman. Amin. Semoga saya sehat. Biarpun udah pensiun nanti 5 tahun lagi saya pensiun, saya tetap akan memberikan informasi. Masih muda loh Pak Dani, masih 5 tahun lagi. Kayaknya harusnya masih 15 tahun ini waktunya Pak Dani ini. Oke. Ada pesan closing nggak Pak Dani? Nanti kita mau ada kegiatan lagi setelah ini. Ya. Pak Dani juga lagi sibuk nih, lagi acara di sela-sela kegiatan beliau, tapi alhamdulillah Pak Dani untuk penyuluh kapanpun siap gitu loh. Ini closingnya apa Pak Dani untuk teman-teman? Oke, saya ingin memberikan kepada teman-teman penyuluh pertanian khususnya ya, karena saudara-saudara saya dan semua juga, bahwa ketika setiap kita melangkah itu lebih baik melangkah sedikit-sedikit ketimbang Anda mau melangkah jauh tapi lama nggak nyampe-nyampe. Lebih baik sedikit-sedikit Anda harus melangkah terus, maju sehingga kita dapat mencapai apa yang kita capaikan. Selamat mencoba dan terus bergerak, terus beraktivitas untuk yang positif. Oke, ini penting banget nih sahabat tani. Nggak perlu langkah lompatan gede-gede, habis itu jatuh. Gitu ya. Mending kita jalan step by step, nggak tahu, nggak kerasa, udah sampai ke posisi yang kita inginkan gitu ya. Oke, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih banyak Pak Dani. Sama-sama. Mas sehat selalu ya. Iya, amin. Pak Dani juga sehat semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.